ثم إلى حضرة مشايخنا ومعلمنا ومربي روحنا خصوصا بجاجل مهن رضي جاجلك جنة جاجلك أحمد جاجلك فأنك جاجلك معوصل مشايخنا ومعلمنا ومربي روحنا في مدل ربايا قدر مشايخنا ومعلمنا ومربي روحنا في مدبا وذن ثم إلى خطرة جميع من علمني ولو حرفا خصوصا سيد أحمد بن محمد بن علاوي ألمكم سيد عباس بن أبي سلسل بن عبد الله بن عمر صادر حفيظ المسلمين قدر من خضراتك الجو إلى المشايخ ومعلم وربي روحي من الخطم والذي مغفر ومعصر ومسابة إلى جميع من علمني ورحمه معه التي تعلمت فيها وأنا خصوصا إلى جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ومن انتسب إليهم خصوصا حضرة الشيخ هاشم أشعري وهو حسب الله بشير سمسوري وأنا خصوصا كيرودين عبد الله وأنا خصوصا يا الله Kiai Khalil Bangkalan wa khususan ya Allah Kiai wa ila jami' man intasaba ilaihim syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi wa iyyaka nasta'in thumma ila hadarati jami'i man ta'allama hadzal kitab fi hadzal majlis وأنا خصوصا لا مؤلف في هذا الكتاب شيء لله الفاتحة لا شارك هذا الكتاب إلى جميع من انتسب إلى شيء لله لهم الفاتحة وإلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fit dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin al haditsu tsalitsa asyar keliru niku wala tsalitsa asyara sing bener halaman 30 niku sing bener al haditsu ats-tsalitsa asyara sak mburi ats-tsaniya asyara ar-rabi'a asyara al-khamisa asyara dan seterusnya. Nahwu niku penting nggih. Nah, cara ten kene Imriti dandean mawon wan nahwu aula awalan ayu alama idzil kalamu tunahu la yufhama. Dadi ilmu nahwu niku ilmu sing aula awalan yang pertama dan utama ayu alama untuk diketahui. Idzil kalamu krono kalam tunahu tanpa ilmu nahwu la yufhama tidak bisa difaham. Kaya ngeten niki al hadits nek tanpa asyara nggih, tapi karena terjadi niku enten luzumul fathi wujub luzumul fathi kalih nasab.
Niku ketemune mangke dawa niku macane al haditsu ats-tsalitsa asyara. Sami kali niki kali niat sing balak-balik rame nawaitu somawatin an adai fadhi syari ramadhana hadhi sanati. Nek kula ya tetep ramadhani hadhi sanati. Baba masih sing beda. Karena tetep ten mriku bahasane nek memang isim ghairu munsharif nggih. Bi ayyahuzal ismu illataini au illatan tughni anitsnataini. Isim ghairu munsharif lafadz Ramadan itu kan ilahe loro. Ilahe adalah siji alamiah, nomor loro ziyadah alif nun, maka alamat jernya harus menggunakan fathah. Niku. Tapi ketika wa iyudhaf au ya'ti ba'da al-surif, ketika terjadi idhofah dan yang isim ghairu munsharif itu menjadi mudhof, wa iyudhif au ya'ti ba'da al-surif, atau mendapatkan tambahan al maka menjadi munsharif. Sehingga ketika niat nawaitu shauma ghadin an adai fadhi syari ramadhani hadisanati, dan itu dibahas panjang rame dan kitab fikih nggih rame. Kenapa ndak ramadhana? Nah, ramadhana kemudian hadis sanati kalau dijadikan dzaraf tidak ketemu, dan itu pun bukan hadis sanati, kudune hadis sanata, tapi itu tidak ketemu, tidak sah coro untuk penempatannya itu tidak sah karena waktu dzaraf itu pendek. Niku makane tapi ya benakno angel. Nek biyen ya panggah Ramadhana hadisanati. Nek kula tetep Ramadhani hadisanati nggih, santri-santri kula nggih kula warak Ramadhani hadisanati sing bener. Untunge gak urusane sah karo enggak ngono lho. Kok iku sampai sah karo gak sah iki masalah. Sampun al haditsu utawi hadis ats-tsalitsa asyara wa ats-tsalitsa asyara kang nomor 13 iku an Anasib ni Malikin, lengkapi ngeten, lengkapi ayat hadis niki an Abi Hamzata Anasib ni Malik, lengkapi dengan Fathul Mubin ngoten. An Anasib ni Malikin, dan riwayataken saking Anas bin Malik apa qala dawuh Kala ngendika sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendika la yu'minu ahadukum, ing dawuh la yu'minu ahadukum. La yu'minu ora sampurna imani sapa ahadukum salah siji sira kabeh, hatta yuhibba hingga demen sapa ahad li akhihi maring sedulure ahad ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi maring awak dhewene ahad. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Keterangane hadis niki panjang. Pertama, urusannya adalah urusan al-mahabbah. Yang dimaksud al-mahabbah mriki adalah al-mahabbah ad-diniyah lal mahabbah al-basyariyah. Cinta sing urusane cinta sesama agama, bukan cinta secara manusia basyariyah. Seneng lanang wedok mboten, seneng karo dulur ngoten mboten,
tapi ini cinta karena urusani agama. Melihat dalam hal ini, kalau kita ngomong definisi mahabbah, mahabbah niku kalimate iradatul khairi wal manfaah, mengharapkan kebaikan, mengharapkan fungsi atau manfaat. Niku dalam kaitan hadis niki. Pertama urusani mahabbah. Kemudian yang kedua urusani karo ukhuwah, persaudaraan. Makanya tenggene salah satu keterangan bahwa dalam urusan ukhuwah yang diambil dari kata hatta yuhibba li akhihi, niki kalau kita ngomong ukhuwah di sini yang dimaksud satu pendapat mengatakan ukhuwatuddin, persaudaraan sesama agama, podo-podo muslimi. Niki satu riwayat, satu keterangan dari keterangan ulama. Saya melihat pada Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa dari kalimat la yuhibbu hatta yuhibba li akhihi, di sini kalimatnya adalah ukhuwatuddin, persaudaraan agama sesama muslim, di mana diterangkan bahwa ukhuwatuddin athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan sesama muslim itu lebih kukuh, lebih kuat dibanding persaudaraan karena nasab. Karena alasan beliau, li'anna ukhuwatan nasab yang tangqati'u bi mukhalafatid-din wa ukhuwatuddin la tangqati'u bi mukhalafatin nasab. Persaudaraan karena keturunan nasab itu bisa menjadi putus karena perbedaan agama. Contoh, ketika hukum waris akan ingkitok bagi warasah, bagi ahli waris ketika berbeda agama. Yang bukan muslim dia pasti tidak mendapatkan bagian warisan. Makanya kalimatnya ukhuwatun nasab tangqati'u bi mukhalafatid-din. Persaudaraan karena nasab, karena keturunan itu bisa menjadi putus disebabkan karena perbedaan agama. Tetapi ukhuwatuddin la tangqati'u bi mukhalafatin nasab. Persaudaraan agama itu tidak akan terputus walaupun berbeda keturunan. Kula kali jenengan ketemune gede, tapi karena ukhuwatuddin kula kali panjenengan bisa bertemu dalam satu majelis. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan ukhuwatuddin athbatu min ukhuwatin nasab. Niku yang kedua dalam kalimat memiliki. Kemudian yang ketiga di dalam masalah ukhuwah dan mahabbah. Kalau tadi satu riwayat, satu pendapat ulama mengatakan itu persaudaraan agama. Tetapi secara zahir rasa cinta atau seneng nang wong itu masih mencakup kepada seneng wong non muslim, sekaligus juga mencakup seneng nang wong muslim. Saya ulangi bahwa seneng sing enten mriki mencakup kepada senang kepada non muslim, juga senang kepada sesama muslim. Tapi sekali lagi ada urusannya dengan urusan mahabbah diniyah. Tidak lepas dari itu, cinta karena agama. Bagaimana mengaplikasikan bahwa cinta kepada non muslim dalam urusan mahabbah diniyah? Mahabbah dikarenakan agama, mahabbah diniyah. Di sini diterangkan bahwa
hatta yashmulal kafir wa muslim fayuhibbu li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi. Maka seorang muslim itu cinta kepada saudaranya yang kafir seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam hal ini keterangannya adalah min dukhulil islami kama yuhibbu li akhihil muslim dawamahu alal islam. Jadi cinta kepada non muslim barang urusan mahabbah diniyah itu adalah cinta kalau dengan harapan besar orang muslim, orang non muslim ini bisa masuk ke dalam agama Islam. Makanya merujuk kepada ini ulama sepakat bahwa ad-du'a bil hidayah lil kafir mustahab. Ndongakno wong non muslim supaya masuk Islam niku sunah. Pun ini tidak usah diperdebatkan karena ini satu pendapat bahwa ndongakno wong non muslim supaya wong non muslim niku iso melbu Islam atau mahabbah kepada mereka karena mahabbah diniyah dengan harapan dia bisa masuk ke dalam Islam niku sunnah. Niki begitu panjangnya keterangan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Selanjutnya dalam kaitan kenapa para ulama mengatakan mahabbah di sini adalah mahabbah diniyah. Mahabbah cinta karena agama, bukan mahabbah basyariyah, bukan cinta sing bangsa menungso, cinta lanang wedok, cinta karena saudara, bukan itu yang dimaksud. Karena wateke menungso ni annattiba al basyariyah qad takrahu husulal khairi wa tamyiza ghairiha. Secara basyariah, kemanusiaan, secara manusiawi gak ono ceritani wong ketika melihat kepada yang lain dia lebih. Secara basyariah pasti akan menimbulkan kecemburuan niku secara basyariah. Nang wong liya nek ana wong liya iku luwih dhuwur, mbosogene atau istrinya lebih cantik atau derajatnya lebih tinggi secara basyariah, dan itu tobaiyah dan itu watak. Secara tobaiyah, secara watak, nek kita ngomong hadis ini tentang mahabbah basyariyah dan ulama tidak sepakat ke arah itu karena memang watak manusia itu bila satu dan yang lain ada yang melebihi maka pasti akan menimbulkan kecemburuan walaupun sedikit ataupun banyak, dan jika itu kalau diteruskan akan muncul rasa hasud. Saged dipahami. Makanya nerangno kitab niki bahwa nek ngomong la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, kalimat mahabbah di sini bukan mengarah kepada mahabbah basyariyah tapi mengarah kepada mahabbah diniyah. Kemudian awal la yu'minu ahadukum niki jangan dimaknai bahwa iman seseorang akan hilang. Ulama sepakat bahwa kalimat la yu'minu ahadukum niku mengarah kepada kesempurnaan iman, bukan menafikan keimanan seseorang ketika tidak bisa melakukan apa yang disampaikan di belakang. Ketika seseorang tidak mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri, tidak bisa melaksanakan itu kemudian hilang imannya, enggak. Makanya la yu'minu ahadukum di sini dimaknai bahwa tidak bisa sempurna iman seseorang
jangan dimaknai hilang keimanan seseorang. Hati-hati loh. Dan itu banyak di belakang. La yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, dan seterusnya. Itu bukan berarti kalau tidak memuliakan tetangganya terus imani hilang, enggak. Ini urusannya kepada kesempurnaan keimanan. Rawahum riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim al haditsu utawi hadis al haditsu utawi hadis ar-rabi'a asyara. Harokate gentian boy. Al haditsu utawi hadis ar-rabi'a asyara kang nomor 14 iku ani Ibnu Mas'udin, dan riwayataken saking Abdullah bin Mas'ud qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud kala ngendika sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika la yakhillu ing dawuh la yakhillu ora halal apa damumriin getihe awa-awaan siji muslimin kang muslim sapa imriin illa bi ihda salatin angin kelawan sebab siji salah setunggaling perkara telu illa bi ihda salatin angin kelawan salah sijine perkara telu. As-sayyibu boleh, as-sayyibi boleh. Jadi harokati saged kalih, as-sayyibu boleh, as-sayyibi boleh. As-sayyibu niku berarti khabari dari mubtada sing mahdzuf. Kalau as-sayyibi niku berarti menjadi badal dari lafadz salasin. As-sayyibu utawi ihda salasin iku rondo. Wah semangat nek urusan mbok rondo. Tapi rondo gak syukur rondo tok, sak dudoe ini. As-sayyibu nek ngomong as-sayyibu berarti utawi ihda salasin iku rondo. Tapi nek as-sayyibi niku langsung badal. As-sayyibi nyatani mbok rondo, az-zani kang zina utawa duda az-zani kang zina. Wan nafsi lan awa-awaan bin nafsi mateni kelawan awa-awaan kang liya. Watariki lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane tarik ngapegone al-mufariki tur kang misah lil jamaati maring golongan muslimin. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Tidak halal darah seseorang yang muslim. Maknane darah seorang muslim itu dikapak-kapakno ketika dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka darahnya haram untuk ditumpahkan. Maknanya haram dipateni. Makanya kalau kita ngomong hukum kisos, endi ana wong mateni wong hukumane dipateni. Kalau kita mau ngomong hukum jinayah itu, nek ana wong mateni mesti hukumannya akan dikisos, dipateni. Tapi tidak berlaku di negara kita. Karena membunuh seseorang, ya hukum asalnya begitu. Hukum asalnya kalau membunuh seseorang ya, makanya hukumannya adalah harus dibunuh juga. Cuma yang membunuh nanti hukuman itu harus ditimpakan oleh seorang hakim atau qadhi, diputuskan oleh qadhi atau hakim. Karena sebab bahwa wong mengucapkan dua kalimat syahadat, maka darahnya menjadi maksum, darahnya menjadi terjaga atau muhsan, terjaga. Sehingga jangan sekali-kali kemudian seseorang membunuh orang lain tanpa hak. Lah baru ini akan mustasnayat, akan ada pengecualian boleh dibunuh bila melakukan salah satu dari tiga hal. Illa bi ihda salasin,
kecuali bila seorang muslim itu melakukan salah satu dari 3 hal. Yang pertama as-sayyib az-zani, mbok rondo utawa duda sing ngelakoni zina. Maaf, ini jangan kemudian dimaknani bahwa nek sing ngelakoni sik duwe bojo, lah ngono lah. Jangan dimaknani begitu. Artinya bahwa kalau kita menarik hukum fikih yang namanya zina muhson, orang yang sudah beristri atau bersuami atau pernah rabi, itu semuanya kalau melakukan zina namanya zina muhson dan hukumnya adalah rajam. Para ulama sepakat hukumannya harus rajam, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sepakat para ulama. Hukuman untuk orang yang zina muhson itu adalah napa? Dirajam. Alasannya napa? Alasannya adalah untuk memberikan rasa takut kepada seseorang yang supaya itu tidak melakukan perzinaan. Tapi sayangnya pun juga di sini tidak bisa terlaksana. Bahkan ngapunten kadang-kadang zina rodok legal. Iya, karena maaf ini mungkin kadang jadi keresahan kami bahwa bukan melegal, bukan mendukung ya, cuma kalau niki angen-angen gitu. Seseorang melakukan sah nikah. Maaf. Seseorang melakukan pernikahan secara sah dengan adanya muta'aqidain, ada syahidain, ada ijab, ada qabul. Syarat sahnya nikah dan rukunnya nikah ada semua. Tapi sayang gak mlebu catatan pernikahan. Itu sekarang dituntut. Berbeda kalau seseorang melakukan perzinaan dengan suka sama suka. Perzinaan suka sama, kalau yang sudah beristri ada sendiri. Ini enggak, remaja melakukan perzinaan suka sama suka. Itu enggak ada tuntutan hukum. Sepengetahuan saya itu enggak ada tuntutan hukum. Kalau kadang-kadang angen-angen, lah iya sing rabi sah perkara, sing gak pati sah gara-gara ridon antarodin, gara-gara ridho. Itu akhirnya kemudian tidak ada hukum. Yang ini jelas-jelas ada sah secara syariat, tapi karena tidak memenuhi syarat administrasi negara, ini dituntut sekarang. Kalau kadang angen-angen, ya opo ini? Ya. Kembali ke awal bahwa as-sayyib az-zani niki dimaknani adalah orang yang pernah melakukan jima. Al-muradu bis-sayyib man tazawwaja. Niki pengertiannya sayyib di sini. Yang akhirnya konsekuensinya kalau zina dia disebut zina muhson. Man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahihin. Orang yang sudah kawin dan dia sudah pernah jima dengan pernikahan yang sah. Kemudian atau dia pernah dalam jimaknya karena mungkin ada satu kejiwaan yang agak normal, jimaknya tidak melalui farji tapi melalui dubur yang disebut dengan wati. Pun juga itu kalau melakukan zina kategori zinanya muhson. Jadi ono wong rabi ketika dia kawin, jadi ya mungkin karena kelainan dia ndak ngumpuli istrinya dengan melalui lewat farji mboten, tapi sing dikumpuli niku dubure bojone. Mbuti eman-eman ta napa semrane. Nah, itu kalau dia melakukan zina tetap kategorinya adalah zina muhson. Konsekuensi hukumnya adalah kalau dia melakukan zina dan dia pernah melakukan pernikahan atau jima yang sahih, jima yang sah menurut agama, maka itu dikategorikan zina muhson dan hukumannya adalah dirajam.
Kemudian yang kedua, darah seseorang akan menjadi boleh ditumpahkan atau dihukum mati ketika wan nafsu bin nafsi, terjadi pembunuhan. Dalam kaitan ini ternyata tidak hanya kepada sesama muslim, termasuk berlaku bagi kafir zimmi. Atau yang ada kafir yang ada akad suluh, akad damai, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi masih sah untuk kemudian ditumpahkan darahnya. Jadi wan nafsu bin nafsi di sini ketika terjadi pembunuhan yang tidak sah menurut agama, maka nanti karena membunuh seseorang karena bukan membunuh dengan hak, maka konsekuensinya pihak dihukum mati. Mencakup tidak hanya sesama muslim, juga mencakup kepada kafir zimmi atau yang sudah akad suluh, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi konsekuensi hukumnya tidak ketika membunuh kepada kafir harbi justru malah tidak ada qisas, tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ke arah kafir harbi atau kepada sesama muslim, itu kalau sampai terjadi membunuh tanpa hak, maka yang membunuh harus dibunuh. Tetapi dalam kaitan untuk hidup satu negara, kenegaraan yang berdaulat, yang dihukum, yang di bawah naungan hukum yang sah, Syafi'iyah mengatakan la yuqtalul muslim bil kafir walal khurri bil abdi. Tidak berhak, tidak ada kewenangan seseorang membunuh serta-merta kepada orang lain, siapapun, baik beda agama atau tidak. Dan ini mazhab Syafi'iyah mengatakan begitu. Dan itu berlaku di negara kita. Kalau saya masih ingat dulu bahasanya Abah Kulon itu, memang negara kita bukan negara Darul Islam, tapi negara kita adalah Darus Salam. Itu negara salah diputuskan dan situ Bondo. Sehingga dalam hal ini negara berdaulat. Kalau dulu kami pernah baksul masail di daerah Gresik yang boten lepat, bagaimana menghukumi orang yang melakukan bagaimana kematian seseorang yang melakukan bom bunuh diri di Bali kemarin, tahun berapa itu. Itu yang diambil adalah keputusan Al-Ahkam As-Sultaniyah ketika ada hukum daulah, hukum kedaulatan sebuah negara. Makanya di situ tidak dihukumi mati syahid. Jika dia masih iman maka tetap dikatakan muslim, bukan mati syahid. Jelas nih. Jadi yang ketiga adalah mereka yang halal darahnya untuk dihukum mati adalah at-tariku biddin, orang yang murtad. Murtad niku ya keluar dari agama. At-tariku lidinihi, orang yang keluar dari agama. Gambarannya banyak orang murtad nih. Murtad niku ada yang bi ayyaqta'ahu amdan awistihza'an biddin. Jadi memang dia putus dari agama, keluar dari agama secara sengaja atau istihza. Istihza niku guyonan. Hati-hati loh berarti. Ojo pisan-pisan guyonan sing mengarah kepada kemurtatan. Karena itu nanti berakibat juga kepada murtad. Al-mufarik bil jamaah, para ulama menyatakan di sini mereka yang memisah dari firqah najiyah, yakni ahlu sunnah wal jamaah al-ma'hudin wahum jama'atul muslimin imma binahwi bid'atin kal khawarij al-mu'taridina al-muta'arridina lana awil mumtani'ina min iqamatil haqqi alaihim al-muqatilina alaih. Maknanya ngeten,
Mereka yang memisah dari kelompok agama itu adalah mereka yang memang keluar dari jamaah yang jelas-jelas itu jamaah al-utul muslimin. Dalam hal ini dikatakan karena bid'ah yang mereka lakukan. Berarti itu sudah keluar dari jalur agama yang benar, dari kelompok agama yang benar. Seperti yang digambarkan Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Jabariyah, Mu'tazilah. Ini yang disebut dengan al-mufariq lil jamaah. Mereka yang keluar dari jamaah, yang memisah dari jamaah atau kelompok muslimin. Mereka-mereka ini bila mana tidak segera bertaubat, khusus untuk yang pertama, untuk yang zina muhson, itu tidak ada toleransi. Walaupun sudah tobat, tetap hukumannya dirajam. Makanya aja gak dulinan. Tapi kalau ridha, kemurtatan, itu diistitabah, disuruh bertaubat untuk kembali ke Islam. Termasuk diantaranya mereka yang keluar dari jalur, mereka yang mereka yang keluar dari jalur agama yang kelompok muslimin yang sudah disepakati, yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mereka diistitabah untuk kembali kepada jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang pertama, mereka yang zina muhson memang diistitabah, tapi hukumannya tidak gugur. Hukumannya tidak gugur, tetap dirajam sampai mati. Lu ngerajamnya sampai mati lho nggih. Adik watune lumayan gede-gede. Dicoba. Niku hadis sing nomor pinten niku wau? 15. Al haditsu utawi hadis al khamisa asyara kang nomor 15 iku an Abi Hurairah den riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi kelit ngendika man ing dawuh man utawi sapa wong iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhiri lan dina kang akhir tegese kiamat, wal yakul mongko becik ngucap sapa man khairon ing ucapan kang bagus, au liyasmut utawa becik menengo sapa man, wa man lan utawi sapa wong iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir, fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man jarahu ing tanggane man, wa man lan utawi sapa wong iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir, fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis balik maneh kaya sing nomor pinten 13 berkenaan dengan adab. Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing kepingin sempurna imani. Sekali lagi ini kepada al-iman al-kamil, iman sing sempurna. Sapa wae imani sempurna nang Gusti, kepingin imani sempurna nang Gusti Allah, iman nang dina akhir, maka ucapkan dengan perkataan, maka ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Kula tak ngutip dawuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ngeten. Hadis ini memberikan makna idza arada ayyatakallama, jikalau seseorang ingin berbicara, fal yufakkir, maka hendaknya dia mikir-mikir dulu, angen-angen dulu. Fa idza dhahara annahu la dharara alaihi, jikalau memang jelas tidak ada akibat jelek, tidak ada doror, maka takallam, ngomongo, berbicaralah. Wa in dhahara anna fihi dororon wa syukka
fihi amsik atau amsaka. Jikalau seseorang itu berpikir dan jelas nek aku ngomong bermasalah akan menimbulkan doror, amsaka, maka hendaknya orang tersebut tidak berbicara. Itu yang dimaksud makna fal yakul khairon au liyasmut. Saya mengutip dari kalimat Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam makna hadis fal yakul khairon, ucapkan atau berbicaralah dengan baik jikalau tidak bisa, atau diamlah jikalau memang tidak bisa ngomong apik. Iku dimaknai Imam Syafi'i ngoten, awakmu nek jange ngomong mikira sik, nek memang sing kon omongno jelas manfaat omong. Tapi kalau itu membahayakan atau membuat polemik, maka diamlah. Angel loh sawangan ini. Nah, kemudian Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid beliau mengatakan ngeten, hadis yang menerangkan tentang adab atau perilaku kebaikan itu terbagi di bab niki, di bab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu terbagi di 4 bab. Bahasanya adalah anna jami'a adabal khair tatafarra'u min arba'ati ahadits. Perilaku kebaikan atau adab di dalam hadis itu terbagi menjadi 4 bab. Yang pertama, hadis yang menerangkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut, yang barusan kita bahas. Yang kedua, dawuh Kanjeng Nabi, man min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bagusnya Islam seseorang ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tarku ma la ya'nihi. Itu yang kedua, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga tentang adab itu ada pada hadis la taghdab. Ketika ada wasiat ausini ya Rasulullah niku nebatan lebat hadis 17 napa 18 niku kalimat la taghdab niku itu juga bagian daripada adab. Dan hadis yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis yang sebelumnya sudah kita bahas. Di 4 hadis ini itu yang menerangkan tentang adab, tentang perilaku yang baik bagi seorang mukmin sehingga bisa mencapai kepada keimanan yang sempurna. Pun nggih, niku hadis niki. Terus kalimat yasmut, meneng. Apa awak dhewe iki dikongkon meneng ae? Mboten. Imam Al-Qushairi, Abdul Qasim Al-Qushairi, beliau mengatakan ngeten, as-sukutu fi waqti sifatur rijal. Seseorang itu diam karena memang dia harus diam. Dia tahu bahwa itu diam, saya tidak akan ngomong karena dia tahu ini memang tidak perlu diomongno. Maka itu adalah sifatur rijal, sifate wong cerdas. Nah ono wong ngomong ae durung mesti pinter niku. Bodoh iso. Termasuk di antara kamaan dan nutqa fi maudhi'i min asyrafil khisal. Ketika orang berbicara dan itu pada tempatnya, memang dia berbicara, maka itu adalah min asyrafil khisal, perilaku yang mulia. Ini menjadi tamparan orang-orang yang doyan ngomong. Biasanya itu di perdebatan gitu. Nah, kadung debat itu nek kadung doyan ngomong nggih ngoten. Tapi tidak diam itu harus diam terus ndak. Kita juga harus angen-angen Abu Ali Ad-Daqqaq, beliau mengatakan ngeten,
Man sakata anil haqqi fa huwa syaitonun akhras. Sapa ae wong nek meneng tapi menenge niku gak gelem ngomong hak, iku padha karo setan sing bisu. Setan niku mboten enten sing bisu. Tapi kok ana setan bisu ya iku setan bisu, setan nek ketok barang hak dan itu harus diomongno tapi dia diam, yaitu syaitonun akhras. Terus yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Tetangga ini penting. Orang yang paling dekat dan sewaktu-waktu bisa mengulurkan tangan untuk menolong kita itu adalah tetangga. Sampai dalam satu hadis menerangkan seakan-akan Rasulullah itu pernah punya dzon, pernah punya persangkaan seakan-akan tetangga itu memiliki hak waris. Seakan-akan. Karena Kanjeng Nabi sering diwasiati oleh Rasulullah tentang tetangga. Bahkan diukur kesempurnaan iman seseorang pun itu diukur juga diantaranya dengan bagaimana dia memiliki perilaku terhadap tetangga. Dan yang paling akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Muliakan tamumu. Kaya kula niku tamu kula enak. Mulai nggawa roti barang ngene wis. Jadi itu tingkatan-tingkatan keimanan seseorang, kesempurnaan keimanan seseorang itu diukur di situ. Dan banyak ya, dan banyak ukuran keimanan seseorang. Tapi jangan kemudian dipahami bahwa ketika tidak bisa melakukan itu dianggap bahwa keimanannya hilang. Mboten. Cuma keimanannya itu kurang sempurna. Niku mawon yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kula tasih eling terakhir nggih. Kanjeng Abah kula niku dawuh ngeten. Awakmu maca hadis ngono ae iku iso ngelungsur dosa. Bahasanya Abah kula sin. Awakmu maca hadis dengan menyebut perawi riwayat hadis niki iku iso ngelebur dosa. Dawuh beliau mengatakan napa zikrus sholihin kafarah. Ngiling-ngiling wong soleh, nyebut-nyebut wong soleh niku iso dadi pelebure dosa. Maka sangat tepat memang banyak sekarang sudah. Nek biyen zaman kula alit niki wajib apal. Zaman kula alit tapi sakniki wis ngelontok. Ngelontok ilang maksudnya. Lha tasih MI biyen niku wajib apal ngeten iki. Arba'in Nawawi ini. Nggih mugi-mugi saged manfaat barokah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima'i taubati dzunubah wa satarta bi rida'il maghfirati uyubah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin ala jihatil qabul. Al-Fatihah.